Syarat sahnya puasa Islam harus muslim. Kalau orang non muslim berpuasa pripun hukumnya tidak sah. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslim muslimah, kalau punya orang Islam itu min ahli niyah atau dakhilun min ahli niyah. Orang yang dikategorikan min ahli niyah itu orang Islam, baik laki ataupun perempuan. Kalau orang di luar Islam tidak dikatakan min ahli niyah. Lalu niatnya kula niat insyaallah besok jadi insyaallah orang yang puasa, walau dia bukan orang muslim, niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah. Mandi wajib orang non muslim tak sah. Mandi wajib, mandi guyur, mandi besar, mandi junub. Jadi yang pertama adalah Islam. Kalau orang kafir tidak sah berpuasa. Sah untuk uruskan badan, monggo. Good combining, monggo puasa, monggo. Tapi kalau dia niat untuk puasa ibadah tidak sah. Berakal. Berarti kalau orang gila tidak puasa. Kalau dia puasa, monggo, tapi tidak sah. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Kalau ibu-ibu haid nifas. Kalau bapak-bapak hanya junub. Kalau bapak-bapak ada haid ada nifas, maka bapak-bapak bisa mengandung bayinya. Makanya subhanallah, yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala anugerah bisa mengandung itu perempuan. Karena perempuan itu punya banyak kendala dan banyak ujian. Antara lain adalah haid dan nifas. Ketika ibu-ibu mengalami haid itu tidak boleh sholat, darah haid tidak boleh sholat. Kalau sudah tidak boleh sholat, maka juga tidak boleh menjalankan ibadah puasa. Ada 10 hal pokoknya. Ibu yang menjalani darah haid atau yang mengalami darah haid itu ada 10 macam tidak boleh dilakukan. Di antaranya sholat, tawaf, puasa, ngaji Quran. Ngaji itu pripun? Ngaji itu Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bushatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha. Itu namanya ngaji. Enggak boleh. Orang laki, orang perempuan, orang laki yang junub itu keluar mani, atau orang perempuan yang junub sami keluar mani, termasuk yang haid dan nifas tidak boleh ngaji. Nah, kalau saya ingin ngaji boleh ngaji Quran tapi diniati zikir. Nah, nanti kalau masuk bulan puasa, di antaranya tidak boleh menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau laki-laki junub boleh menjalankan ibadah puasa, wajib. Harus. Jadi kalau orang laki sekarang tadi malam dia mimpi basah, lalu dia sudah niat, nawaitu shawma ghadin an adai faridah Ramadan dan bisa lillahi ta'ala imanan wa hisaba. Junub malam itu, junub keluar maninya atau hubungan segama sama istrinya, boleh boleh. Sampai fajar dia belum mandi wajib, belum mandi junub, tetap sah puasanya dan wajib dijalankan pagi. Ya, begitu pula yang perempuan sami. Hanya saja perbedaannya kalau yang perempuan ini kalau haid, mengalami darah haid, menstruasi, tamunya tiap bulan datang tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Kalau jadi gantinya amalan puasanya apa, Beb? Istighfar, sedekah, bangunkan suaminya untuk makan sahur dan keluarganya, menyediakan buka puasa buat keluarganya, memberikan buka puasa untuk orang lain. Banyaklah amalan-amalan orang perempuan yang haid itu banyak sekali. Di antara menyenangkan suaminya, meladeni suaminya, melayani suaminya. Betul ya? Itu masalah bersih dari haid dan nifas. Yang 4, mengetahui waktu diperbolehkannya untuk puasa. Jadi mengetahui waktu diperbolehkannya untuk puasa pripun? Ya misalnya gini. Ini jam sekian, jam 8 kurang 5. Maka saya wajib puasa ini. Ya, makanya wajib puasa. Jadi orang ada kalanya ketika orang itu baru masuk Islam, katanya. Ketika orang itu baru masuk Islam, dia nggak ngerti kalau pagi ini dia wajib puasa. Misalnya, darah ketulan itu puasa itu mulai jam 12 B. Kenapa kok begitu? Nggak boleh.
Puasa itu mulai terbitnya subuh sampai terbenamnya matahari. Bukan jam 12 dimulainya, jam 12 siang. Dia nggak paham, berarti orang ini masih mu'alaf, baru masuk Islam. Puasanya sah atau buatan sah? Buatan sah, nanti diqadha. Kalau di bulan akhir bulan, di bulan Syawal nanti diqadha setelah tanggal 1 Syawal. Mengetahui waktu diperbolehkannya untuk puasa. Waktunya apa? Ya tadi itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu puasanya di malam hari tidak sah. Dibalik, puasanya malam, tarawihnya siang, tidak sah. Usah dibalik. Sami kali tiang ibu melompat, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, bukan manusia ini, apa kira-kira? Dokter Wali. Tidak begitu. Jadi orang puasa itu malamnya tarawih, siangnya puasa, pagi sampai sorenya itu puasa. Itu namanya mengetahui diperbolehkannya untuk berpuasa. Syarat wajib sami Islam. Yang kedua, mukallaf balik dan berakal. Tiga, mampu mengerjakan puasa. Syarat wajibnya yang di bawah. Syarat wajib puasa Islam sami, tidak boleh orang kafir. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu balik dan berakal. Kata nggih. Saya akan terangkan dulu ini namanya balik. Balik. Yang dinamakan balik itu ada 3. Orang dikatakan balik itu kalau dia memiliki 3, salah satu dari 3 ini. Yang pertama, usia 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. 15 tahun. Remosan, saya belum 16 tahun, belum balik. Jadi balik itu usia 15 tahun, laki perempuan usia 15 dinamakan balik. Yang kedua, usia 9 tahun, ya, baik laki-laki atau perempuan dan dia keluar mani. Keluar cairan mani usia 9 tahun. Usia 9 tahun maknanya 9 tahun keluar maninya, baik laki-laki ataupun perempuan. Usia 9 tahun kurang 1 hari. 9 tahun. Orang misalnya ini, dia lahir di tahun 2000 sampai 2009. Ini misalnya bulan, tanggal misalnya dia lahir tanggal 3 Safar. Tanggal 3 Safar tahun 1400. Jangan Masehi ya. Tahun 1400 Hijriah. 3 Safar. Lalu tanggal 3 Safar tahun 1409. Jam pinten di sini dia lahirnya. Di sini dia lahir jam 10 pagi. Maka tanggal 3 Safar 1409 3 Safar jam 3 pagi, jam 10 pagi, maka dia dikatakan sudah balik kalau keluar maninya. Cairan maninya. 9 tahun kurang 1 hari masih dikatakan keluar maninya. 9 tahun kurang 1 hari. 9 tahun kurang 1 hari. Dia keluar cairan maninya. Apakah dikatakan balik? Balik. 9 tahun kurang 2 hari. Keluar cairan maninya. Dikatakan balik? Balik. Sampai 9 tahun kurang 16 hari. Kalau sampai kurang 16 hari, 9 tahun kurang 16 hari. Kok keluar ada cairan? Apakah itu sudah balik? Balik. Balik itu apa? Dewasa. Kalau orang Jawa ngarani balik itu biasanya berubah suaranya. Yang tadinya suaranya bagus, karena anak kecil. Begitu masuk usia balik, suaranya pecah.
Repot begitu, apakah itu balik? Belum tentu. Memang ukuran dokter, medis kesehatan, orang kalau suaranya pecah tandanya dia sudah dewasa. Ukuran dokter, tapi itu bukan jadi pedoman kita. Pedoman agama itu kita dikeluarkan nanti. Betul ya? Sami. Yang ketiga adalah ini untuk laki dan perempuan. Usia 9 tahun keluar darah. Hanya untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Sami kali ini. Lahir tanggal 3 Syawal 1400 Hijriah jam 10 pagi. Sampai 3 Syawal 1400 Hijriah jam 10 pagi kok keluar darah. Apakah dinamakan dia darah haid? Darah haid. 9 tahun kurang 2 hari kok keluar darah. Darah haid, darah haid. 9 tahun kurang 16 hari kok keluar darah. Darah haid, darah haid. 9 tahun kurang 17 hari kok keluar darah. Darah haid, bukan darah haid. Darah istihadah. Darah kotor. Darah kotor. Apakah kalau sudah darah kotor namanya dia dewasa? Tidak. Dia belum dikatakan balik. 9 tahun kurang 16 hari maksimal. Jadi batasnya sampai 16 hari kok. Itu batasan usia balik. Atau 15 tahun tadi. Nah kalau 15 tahun gak keluar mani balik. Saya usia saya sudah 25 tahun. Apakah sudah balik? Sudah balik dan kadal puasa. Balik banget ya. 15 tahun itu kalau ukuran usia baik keluar mani atau tidak keluar mani, baik keluar darah haidnya atau tidak keluar darah haidnya, kalau dia di kisaran usia 15 tahun sudah dikatakan balik, karena nggak keluar mani dari haidnya, darah haidnya. Betul ya? Itu dikatakan namanya mukallaf, balik dan rakam. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang wajib mengerjakan amalan-amalan syariat seperti sholat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya nggak sholat di usia ini, itu wajib dikasih tahu dengan cara yang baik. Nggak bisa dipukulnya pun pakai ini. Ayo sholat gitu. Nggak boleh pakai penjalin. Ayo sholat. Sholat mobil nggak boleh. Nggak boleh. Pakai mukul nggak boleh. Mukulnya pun dengan kayu siwak. Ini mukulnya. Ayo sholat cukup. Sholat kan? Cukup. Sholat. Jadi anaknya kok boleh boleh. Anaknya kok bapaknya kok. Jangan dipukul gini anaknya. Banyak orang tua salah mendidik anak dengan cara keras. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam itu mendidik, mengajari dengan cara pukul pun tidak boleh gini. Pukulnya begini. Kalau anak nggak mau sholat, Pak, main game Pak, ayo sholat. Cukup sekali aja, sholat. Cukup ini aja, sholat aja. Sholat. Nggak sakit. Tapi wajib dipukul begini. Kalau anaknya nggak mau sholat. Tapi kalau anaknya, nak sholat nak, siap. Kasih permen coklat, silver queen. Itu ya. Tapi kalau anaknya nggak sholat, maka bapak itu wajib mengingatkan. Yang banyak kemudian di antara kita ini yang sayang betul sama anaknya ibu. Bapak itu ya sayang sama anaknya, tapi bapak itu banyak berpikirnya. Tapi kalau ibu, yang banyak terjadi itu kalau sholat subuh, anak tidur terlelap, tidak sholat subuh, ibunya sakit, seangler, nanti gue mimpi, waktu ditangani, ini sudah sholat subuh, sudah ada subuh, jam 5 bu, pusing, jangan. Alah, ibu yang seperti ini kalau memang dia sayang sama anaknya, dibanguni. Saya punya guru Habib Umar itu sandang, kalau sekiranya rumah itu terbakar dengan api, di jam 5 subuh, apa kira-kira ibu dan bapak tadi mengatakan, ojo ditangani, sakit, kesini ini kebakaran,
rumahnya. Bagaimana? Digeret anaknya suruh keluar. Sapi ini bukan api dunia, api akhirat nanti. Kalau anaknya tidak dibangun sholat subuh, nanti ibu sama bapaknya yang akan dipanggang di api jahanam. Harus dibangun, tapi dengan cara yang baik. Oh, kakinya digeret, ayo pangi. Orang pangi, banyu. Jangan. Pun kalau membangunkan anaknya dengan cara doa yang baik. Ya barakallahu fiik. Ayo tangina. Bocah sing insyaallah bocah sing saleh. Ayo tangi. Bapak itu gitu. Jangan sekolah. Jangan sekolah dulu yang diutamakan. Sholat dulu. Ya tangi. Kan banyak orang tua sekarang kan, ayo tangi sekolah, tidak telat. Jadi materialis anaknya. Duit. Kurang ajar sama orang tuanya. Itu penting. Pertama kali yang dikatakan